Dua, ready. Ya. Bismillah, Ustaz. Jadi kali ini Ustaz, saya mewakili teman-teman pengen belajar bahasa Arab, Ustaz. Pengen belajar bahasa Arab. Kebetulan saya udah baca buku antum nih, Ustaz. Buku Easy Sorof for Newbie. Newbie, Ustaz. benar ya. Kalau boleh nanya Ustaz, gini Ustaz, kenapa harus mulai sorof dulu Ustaz? Kenapa nggak nahu gitu kan? Terus ada, kan bahasa Arab tuh ada nahu, sorof, apalagi balaghah gitu. Ngobrol atau percakapan gitu Iya ya. gitu Ustaz. Kenapa harus dari sorof dulu gitu Ustaz? Taib, jadi buku ini ya, Easy Sorof for Newbie adalah salah satu langkah awal untuk bagaimana kita bisa mempelajari bahasa Arab. Memang bahasa Arab itu luas ya, bahasa Arab itu luas. Antum pengen fokus di yang di mana dulu? Jadi kalau yang fokus dari buku ini adalah outputnya agar kita paham bahasa kitab. Bahasa kita. Bukan hanya percakapan. Jadi pengalaman saya belajar bahasa Arab dulu memang saya dimulai bukan dari belajar percakapan. Kalau percakapan kan yang penting apa? Ngomong ya. Dan antum pun juga sudah belajar ya di mana? Badlan ya. Dengan metode badlan gitu kan. Dengan metode badlan itu adalah dengan berani atau praktek ngomong langsung. Nah, cuman kadang-kadang sisi minusnya adalah antum nggak tahu nih ini sebenarnya kata apa. Iya. Lebih dalamnya seperti apa, walaupun sedikit-sedikit juga dipelajari di situ. Nah, agar fokus belajar bahasa Arab, kadang-kadang pun juga orang belajar bahasa Arab, nahwu sorof itu langsung dicampur. Langsung dijadiin satu, ada belajar nahwunya, kemudian belajar kitab dengan jurumiyah, apa, dan seterusnya gitu kan. Yang kadang-kadang metode-metode seperti itu tuh kadang belum tentu orang bisa semua paham. Ya. Nah, makanya ini ada salah satu kitab atau buku yang langkah awal istilahnya, maka dikatakan Easy Sorof for Newbie. Newbie itu istilahnya apa? Pemula. Pemula nih ya. Kalau game kan gitu, ada newbie-nya, ada advance atau apa dan seterusnya. Nah, ini sengaja dengan istilah-istilah seperti ini sehingga orang tertarik. Nah, apa sebenarnya ilmu sorof itu apa sih? Kalau antum baca dilihat di situ ilmu morfologi bahasa Arab ya. Jadi itu istilah dari istilah kerennya lah, istilah kerennya ilmu sorof itu adalah ilmu apa? Morfologi bahasa Arab. Dan buku ini full dengan latihan. Jadi kalau mungkin ada yang pernah belajar ilmu sorof dengan sistem tasrifan. Nah, ya yaitu yang kayak seperti apa contohnya? Antum pernah fa'ala yaf'ulu fa'alan. Nah, fa'ala yaf'ulu fa'alan. Nah, sebenarnya mirip. Cuman kadang-kadang yang belum adalah mereka belum bisa mengaplikasikan dengan latihan-latihan yang sangat banyak. Dia hanya ngapalin wazannya, tapi contoh mauzunya kurang. Iya. Nah, kalau ini berarti ini sekali kita gabungkan dua-duanya, yaitu apa, dengan cara memahami wazan plus praktek langsung dengan mauzunnya seperti itu. Nah, kita pahami dikit-dikit di sini. Nah, coba apalagi mungkin antum ingin sampaikan dari Bagan nih, coba dari Bagan. Kita akan bahas dari Bagan di sini. Oh, gini Ustaz, kan kita masih pemula ya Ustaz ya. Yeah. Itu masih belum tahu wazan. Wazan itu apa sih Ustaz? Oh, benar ya. Wazan. Jadi wazan itu bukan J ya, kalau wajan itu untuk wajan. Masak, penggorengan ya. Ini wazan ya. Dalam ilmu sorof itu ada istilahnya di sini dikatakan auzanus sorf. Wazan atau jamaknya itu adalah auzan. Auzan itu bentuk wazan-wazan dari ilmu sorof. Wazan itu apa? Kalau bisa dikatakan rumus inti. Oh, rumus atau istilah lain mungkin apa kalau antum punya istilah? Cetakan mungkin. Cetakan boleh ya, bahasanya seperti itu ya. Istilahnya kalau dalam ilmu-ilmu matematika kan ada rumus. Ketika kita tahu paham satu rumus, kita bisa mengaplikasikan ke semuanya. Nah, berarti juga sama dalam bahasa Arab itu ada beberapa rumus yang dibagi-bagi. Nah, lalu perhatikan di situ. Atau dibagi berapa itu? Wazan sorof? 1, 2. Nah, yang dari awalnya dulu. Antum perhatikan dari awal dulu. Nah, ini ada 2. Ada 2 ya. Nah, 2 yang pertama apa di situ? Sulasi dan rubai. Apa artinya sulasi? 3 ya kan. Kalau kita belajar bahasa Arab, angka itu apa? 1, 2 dan 3, 4 dan seterusnya. Wahid, isnen, salasah. Nah, berarti apa di sini? Sulasi itu adalah 3 huruf, berarti asal dari setiap wazan itu berapa? 3 huruf. 3 huruf. Ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf.
Nah, ini masuk ke apa? Terkhusus untuk fiil. Fiil. Nah, apa itu fiil? Pernah belajar? Kata kerja ya, Ustaz? Kata kerja. Jadi Berarti- dalam bahasa Arab tuh ada 3 apa aja? Pernah mungkin antum ingat? Isim, fiil, huruf. Nah, isim, Fiil, fiil, dan huruf. huruf. Nah, memang kalau kenapa nggak belajar isim dulu? Nah, apa itu isim? Nah, nanti sebenarnya itu masuknya ke ilmu nahu. Iya. Jadi fokusnya kita belajar sorof ini adalah paham dan hafal aja dulu. Adapun istilah-istilah tadi isim, nanti pembagian isim berapa, fiil itu nanti ada berapa juga, dan i'robnya seperti apa. Nah, itu nanti masuk di mana? Masuk di nahu. Nahu. Nah, kenapa dibelajar di sorof ini hanya itu banyak sebagai dasar agar kita tak paham apa wazan-wazan tersebut. Tersebut. Nah, kalau kita perhatikan ini agak pusing ya kalau antum perhatikan terlalu banyak apa? Cabang-cabang. Cabang-cabangnya itu kan ada 3 huruf dibagi lagi menjadi lebih dari 3 huruf. Tapi ini saya jelaskan secara rinci aja ya, secara umum dulu ya. Jadi istilahnya wazan itu terbagi 2, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 4. Yang 3 dibagi 2 lagi. 3 dibagi 2 lagi. Yaitu apa? Asli. Asli 3 huruf. 3 huruf. Antum sambil lihat buku aja. Nah, biar enak. Asli 3 huruf dan lebih dari 3 huruf. Mazid. Nah, nanti dibagi lagi. Kita kemarin sebenarnya kita sudah paham, saya sampaikan juga di awal, walaupun nggak direkam waktu itu. Inti dari belajar ilmu sorof itu ada berapa bab? Ada 15. 15. Sebenarnya inti awalnya belajar itu ada 15. 15. Tapi kalau antum hitung di sini ada berlebih dari berapa ini? 1, Ini jadi 2, ini bagi 6 ya kan? Dia ada 6. 6. Nah, antum hitungin satu-satu tuh. Ada sekitar berarti 22 kalau nggak salah. 22. Tapi kita nggak fokus ke situ. Berarti kita fokusnya yang ada 15 saja. 15 itu apa saja? Nanti kita di halaman berikutnya, tapi di sini dikatakan 3 huruf itu dibagi menjadi 6. Mujarrad. Mujarrad itu ada berapa bab? 6 bab di Ada sini 6 ya. bab. Nah, nanti kita akan rumusnya apa saja kita akan pahami. Yang lebih dari 3 huruf dari mazid tersebut ada tambahan 1 huruf, ada tambahan 2 huruf, ada tambahan 3 huruf di situ. Nah, dari tambahan-tambahan tersebut dibagi lagi, ada yang menjadi 3 bab, ada yang 5, ada yang 4. Adapun yang 4 huruf itu dibagi 2 juga, cuman ini jarang dipakai ya. Nanti kita nggak fokus ke situ, tapi ini hanya sekedar penyampaian bahwasanya mempelajari ilmu sorof secara umum itu hanya di bagian ini. Cuman, nah intinya ada di sini. Kita akan lihat di sini. Coba antum apa yang bisa antum tanyakan dari sini. Ini Ustaz di masdar. Masdar. Sebelum masdar, antum lihat dulu tuh. Jadi pembagiannya tadi berapa huruf? Berapa bab? 2. Ada 2 ya. 2. Yang pertama apa? Fiil Mujarrad. sulasi mujarrad yang sesuai halaman ini ya. Ada 3 huruf itu tadi dibagi menjadi 6. 6. Ya kan, dibagi menjadi 6. Dari 6 ini itu apa namanya? Inti dari mujarrad itu 6 bab. Nah, coba antum lihat yang sampingnya itu apa tuh bacanya itu, apa maksudnya itu? Aku yakin. Apa itu Ustaz? Nah. A-I. Nah, kalau rumusnya pernah saya sampaikan itu ya, antum baca ke bawah di buku berarti apa? Aku yakin hanya dia untukku kini. Nah, ini apa ini? Jadi ketika mempelajari ilmu sorof agar kita mudah untuk menghafal, berarti apa? Hafalkan rumus apa? Aku yakin hanya dia untukku kini. Aku yakin hanya dia untukku kini tersebut. Apa aku yakin hanya dia untukku kini ini? Ini adalah pembagian dari 6 bab. 6 bab dari fiil sulasi mujarrad. Oh, jadi fa'ala yaf'ulu gitu. Nah, benar. Nah, AO ya kan? Coba, berarti atau lihat di sini apa? Fa'ala yaf'ulu. baca dari 1 sampai akhir ini berarti fa'ala Fa'ala yaf'ilu. dari ke sampingnya dulu. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul. Yang kedua, Fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il. 3, Fa'ala yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, if'al, la taf'al. Fa'ila yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al.
fa'ula yaf'ulu, fa'lan fa'ilun. Ya. Fa'ila yaf'ilu, fa'lan fa'ilun, maf'ulun, if'il la taf'il. Nah, kenapa kok jadi 6 kayak seperti ini? Ya kan? Antum perhatikan juga itu. Mempelajari tasrif itu ada berapa warna di situ? Ada berapa pembagian di situ? Ada 6 juga, Ustaz. Hah? Berapa itu? Coba hitung yang benar. Ke samping? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fi'il dari apa? Fi'il madhi, Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. nah berarti berapa? 1, 2, 3, 6, 7, Ustaz. 7 ya kan? Jadi mempelajari ilmu sorof itu wajib kita harus paham apa? 7 unsur ini. 7 unsur. Yang pertama apa berarti itu? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan fi'il nahi. Nah, ini nanti kita akan pelajari itu lebih detailnya lagi adalah pembagian 7 ini itu wajib untuk semua wazan. Jadi antum dari 15 dikali berapa berarti itu? Dikali itu 7 itu tadi. Berarti semua unsur tersebut harus dipahami. Harus dipahami. Nah, fa'ala yang pertama yaitu bab pertama fa'ala yaf'ulu fa'lan. Bab pertama itu aku. Aku itu berarti apa? Fi'il madinya fa'ala. A. Berarti yang dilihat di mana? Ainnya, Ustaz. Ainnya. Yang kedua Yaf'ulu. yaf'ulu. Berarti yang beda apa di situ? Ainnya juga, Ustaz. Ainnya juga, ya kan? Terus antum perhatikan lagi apa lagi di situ? Ada yang bedanya lagi apa di bagian yang mana? Masdar sama, fa'il sama. Kemudian fi'il amr. fi'il amr. Berarti intinya apa? AU ini adalah mempresentasikan berapa bagian? Fa'ala yaf'ulu dan uf'ul, hanya ngikutin. Jadi apa? Fi'il amr itu Fi'il amr sumbernya itu di fi'il mudhari. mudhari. Nah, jadi fa'ala yaf'ulu berarti fi'il amrnya otomatis apa? Uf'ul. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Ya kan? Aku. Jadi biasa dikatakan aku ini maksudnya untuk mempresentasikan bahasanya apa? Fi'il itu fi'il madhi dan fi'il mudhari itu sebagai patokan awal. Patokan awal fa'ala yaf'ulu, baru masdar, isim fa'il, isim maf'ul, baru fi'il amr dan fi'il nahi ngikutin. Fi'il nahi ngikutin. Ngikutin ya kan? Nah, kalau yang yakin berarti mana? Yakin. Fa'ala yaf'ilu if'il Dan la taf'il. nah ngikutin tuh berarti. Berarti harokat gimana? Kalau ada yang bisa langsung tanyakan. Berarti gini Ustaz ya. Ainnya tuh berubah sesuai aku yakin itu. Nah, benar. Jadi ainnya itu mengikutin apa? Aku yakin hanya dia untukku kini. Kalau yang lainnya nggak berubah-ubah gitu Ustaz. Nah, perhatikan, makanya kelihatan berubah nggak? Fa'ala yaf'ulu. Ya kan? Berarti yang tetap itu hanya masdar, isim fa'il dan isim maf'ul. Walaupun sebenarnya nanti masdar juga berubah. Bisa berubah. Bisa berubah. Yang tetap pasti di mana? Di fa'il Dan maf'ul. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi tugas pertama antum atau siapapun yang belajar ilmu sorof, pertama berarti apa? Hafalkan tadi apa? 6 bab awal. 6 bab awal untuk fi'il mujarrad. Ya, aku yakin hanya dia untukku kini. Ya. Nah, berarti apa? Kalau ditanya bab 1 itu berarti apa? Bab 1 fa'ala yaf'ulu. atau istilahnya tadi apa? Aku. Bab 1 aku. Bab 1. Nah, gini saya pengen langsung coba ke antum nih. Bab 3 berarti Bab 3 fa'ala yaf'alu. fa'ala yaf'alu. Nah, gitu. Jadi ketika saya tanya itu antum langsung ini bab berapa? Bab berapa? Gitu ya. Coba lagi ya. Bab 4. Aku yakin hanya dia. Dia berarti Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu di situ. Berarti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 tadi kan. Nah, ketika antum sudah hafal, berarti apa? Tinggal diacak aja bisa tuh.
Kalau ditanya berarti tinggal hafalin tadi. Kalau cara ngafalnya nanti ya bagi yang teman-teman belajar juga adalah dengan cara apa? Menyetorkannya nanti istilahnya bahasanya seperti itu. Kalau biasa untuk belajar tuh dengan disetorkan, tapi apa? Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kalau bab 1 berarti apa? Kalau ditanya bab 1 coba dibaca bab 1. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Bab 4. Bab 4 fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Nah, tinggal ngikutin gitu kan. Bab 3. Bab 3 fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. If'al la taf'al. Bab 5. Bab 5 fa'ula yaf'alu fa'lan fa'ilun. Fa'ilun. Nah, Kenapa 3 Ustaz? nah, kenapa 3 doang nih? Kenapa 4 doang ya? Nggak ada dia apa? Isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan fi'il nahinya di bab 5 tuh nggak ada. Iya. Karena memang ini unik, nanti kita akan bahas lebih rincinya di bab 5, yaitu apa? Setiap wazan bab 5 itu hanya fi'il yang bermakna sifat. Sifat doang. Sifat doang. Nanti contohnya faula tuh hasuna, yahsunu husnan, hasin atau jamula yajmulu, jamalan jamilun, indah. Nah, dia nggak perlu apa? Isim maf'ul, nggak perlu fi'il amr, dia nggak perlu juga fi'il nahi, seperti itu, ya. Berarti jelas ya, di bab 6 bab pertama ini atau di bab fi'il mujarrad ini ada berapa? Ada 6. Ada 6 bab ya. Cara menghafalnya kan tadi dengan apa? Aku yakin hanya dia untukku kini. Aku yakin hanya dia untukku Kini. kini. Yang agak rumit ini nanti di mana? Bab sulasi mujarrad, sulasi mazid istilahnya apa? Sulasi. Fi'il sulasi mazid. Kalau disederhanakan maknanya jadi apa? Fi'il sulasi yang bertambah hurufnya. Dibagi menjadi Ada 9. tapi dibagi menjadi berapa itu? Kalau antum lihat warnanya ada 3 kategori. Ada 3. Kategori pertama itu dari 3 ketambahan huruf berapa? Dari 3 tambah 1. 1 huruf. Yang 1 huruf ada berapa bab? 3. 3 lagi. Yang bab 2 huruf ada? Ada 5. Ada 5. Yang ketambahan 3 huruf ada cukup 1. Nah, berarti apa? Semua wazan sulasi mazid ini dia hanya fokus di tambahan hurufnya. Antum melihat di tambahan hurufnya. Kalau tambahannya huruf 1 berarti namanya sulasi mazid tambahan 1 huruf atau menjadi rubai jadi 4. Ya, ada berapa wazan di situ? Ada wazan apa? Fa'ala, dan af'ala. Ya, ini kan berarti apa? 3 bab untuk yang 1 huruf. Untuk yang 2 huruf, yang tadinya fa'ala menjadi tafa'ala, ifta'ala, infa'ala dan if'alla. Dan if'alla seperti itu. Dari menjadi 5 atau di bab 2 huruf, mazid 2 huruf. Yang terakhir sebenarnya mazid 3 huruf ini ada 4, cuman yang banyak digunakan hanya cukup yang digunakan hanya cukup 1. Itu wazan apa? Istaf'ala. Nah, tinggal kembali lagi bagi pemula, terutama bagi pemula yang ada di sini, hafalkan 15 apa? Wazan seperti ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'ulun uf'ula taf'ul bab 1. Kalau ditanya lagi bab 2, fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Bab 3, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Bab 4, fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al lagi. Bab 5, fa'ala yaf'ulu fa'ilun. Bab 6, fa'ila yaf'ilu fa'lan maf'ulun fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Nah, di bab 6. Sisanya ini juga dihafalkan. Menjadi apa? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun. Dan ini bagian ini adalah bagian inti. Kalau antum sudah hafal ini, insya Allah pasti apa? Yang lainnya mudah. Nah, berarti ini menjadi tugas antum ya. Ngafalin dulu 15 wazan wajib ilmu sorof. 15 saja cukup. Nggak perlu dua. Jadi belajar ilmu sorof tuh kalau antum lihat di kitab-kitab yang ada maslahatu tasrifiyah, ada apa itu kan semuanya ada sebenarnya wazan-wazannya. Cuman dipakai nggak? Jarang. Sisanya jarang ya. Bab contohnya wazan if au ala nggak ada di dalam Al-Quran juga. Dan bisa disimpulkan juga berarti 15 wazan ini
ini pasti ada dalam Al-Quran, insya Allah. Pasti. Pasti ada. Contoh di Al-Qurannya juga aja ada. Makanya nanti di buku ini juga ada apa? Ada contoh-contohnya juga nanti di situ. Nah, setelah membahas wazan ini, ya wazan bab 15 ini, langsung di buku ini langsung ada latihannya. Nah, ini latihan-latihan yang nanti wajib antum isi semua ya. Ya, mungkin antum sudah pernah mengerjakan yang berapa itu waktu itu? Yang bab 1 doang ya kalau nggak salah ya. Bab 1. Bab 1 atau bab 2 kalau nggak salah itu yang hanya di fotokopi. Nah, ini semuanya sudah ada. Nah, tinggal nanti caranya adalah pertama minimal dengan lisan. Lisan. Ya, dengan lisan, yang kedua dengan apa? Tulisan pastinya ya. Jadi jelas ya. Jadi 15 wazan ini wajib dihafal. Gunanya seperti apa nanti kita akan pelajari per bab masing-masing. Jadi antum nggak harus kalau ditanya apa itu masdarnya tafa'ala, susah kan? Susah. Nanti aja dulu. Jadi bagi yang baru belajar pertama adalah memang awalnya tuh harus apa? Ngafal aja dulu nih. Semua 15 ini dihafalkan baik-baik. Nah, baru kita nanti akan belajar satu persatu per babnya dengan sesuai dengan contoh-contohnya. Satu-satu. Nah, baru disesuaikan. Nah, untuk satu-satu ini berarti kita pertama wazan apa dulu? Fa'ala yaf'ulu bab 1 tadi ya. Bab 1 dulu. Wazan fa'ala yaf'ulu itu masuk bab 1. Apa saja contoh-contoh dari wazan fa'ala yaf'ulu? Itu ada di situ. Ya, berarti apa? Nanti ada kataba, ada taroka, ada kafaro. Jadi masing-masing bab ini satu halaman doang. Satu halaman aja cukup. Nah, makanya itu udah banyak gitu ya. Nah, kalau mau dicari lagi sebenarnya mungkin bisa bercontoh bab 1 itu banyak ya, ada mungkin ratusan, mungkin puluhan atau ratusan. Tapi minimal ini adalah kata-kata yang sering keluar. Jadi ketika antum cari nanti contohnya apa bahasa Arabnya orang yang jujur. Nah, tinggal disesuaikan jujur itu sodako, berarti sodikun nanti di sini. Tinggal ngikutin ya. Kafaro dan seterusnya seperti ini. Nah, kalau tadi kan 7 pembagian dari wazan sorof itu dari yang 15 itu kan ke sininya menjadi 7. Nah, itu apa aja ya? Menduduki pertama apa ini? Fi'il madi. Fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Makna artinya apa? Telah. Jadi antum perhatikan juga yang menyimak di sini, semua fi'il madi yang ke bawah ini berarti maknanya apa? Jadi apa? Taroka jadi artinya apa? Telah meninggal. Telah meninggalkan. Berarti kalau di sini telah kufur, telah memberi rizki, telah masuk, telah rusak, telah sujud, dan seterusnya. Nah, nanti dalam bahasa Arab itu siapa yang telah sujud? Nah, itu baru nanti di tasrif lughawi, dia. Berarti kalau mau secara bahasa artinya dia kataba itu dia laki-laki telah menulis. Taroka dia laki-laki telah meninggalkan, telah kufur dan seterusnya. Nah, nanti kita akan lihat, antum akan kerjakan coba nanti minimal dengan lisan dulu. Nah, kemudian kalau fi'il mudhari, apa arti fi'il mudhari itu? Sedang. Kalau tadi kataba telah menulis, yaktubu menjadi sedang menulis. Yatruku berarti telah yatruku sedang meninggalkan. Nah, tinggal itu aja, antum tarik dari sini, tinggal tarik ke artinya di situ. Telah sedang meninggalkan. Nanti di sini berarti apa? Sedang kufur. Lagi? Sedang memberi rizki. Sedang masuk. Sedang rusak. Dan seterusnya. Sedang semua. Nanti apa isinya? Nanti antum akan jawab. Ya kan? Paham ya? Berarti fi'il madi dan mudhari. Kita bahas satu-satu nih. Fi'il madi tadi telah. Fi'il mudhari artinya apa? Sedang. Masdar arti asli. Masdar itu nggak ada hubungannya dengan waktu. Berarti kalau sedang ini menulis berarti masdarnya maknanya jadi apa? Tulisan. Kalau ini kekufuran. Meninggalkan, ya meninggalkan aja. Meninggalkan atau peninggalan terserah antum mau ganti-ganti. Jadi masdar itulah makna asli. Makna asli dari suatu perbuatan walaupun tidak ada hubungannya dengan waktu. Jadi nggak ada makna telah, nggak ada makna sedang. Nggak ada makna sedang. Kufron, kufur. Itu aja, ngikutin aja. Rizkon, memberi rizki atau rizki.
Dukhulan Masuk. masuk, dukhul masuk kan. Fasadan Rusak. rusak dan seterusnya. Sujudan Sujud. sujud dan seterusnya seperti itu. Berarti kalau benar gitu. Benar gitu aja udah. Benar atau sidqon tuh sesuatu yang benar atau sesuatu yang Jujur. jujur, fusuk, fasik dan seterusnya. Nah, berarti 3 ya. Fi'il madhi itu apa tadi? Kalau meminta Ustaz, Meminta, ya berarti apa? Tolaban, tolap, permintaan meminta. permintaan. Nah, bisa terserah nanti ini masdar itu menyesuaikan. Berarti improve aja. Ustaz. Ya, menyesuaikan dengan bahasa Indonesianya. Menyesuaikan dengan bahasa ibadah ya ibadah kan, jadi peribadatan, terserah untuk mau tambahkan pe atau apa, tapi intinya nggak ada hubungannya dengan waktu, bukan telah, bukan sedang seperti itu. Berikutnya apa itu? Isim? Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il berarti maknanya apa? Di sini yang melakukan. Ya, kalau kata apa berarti jadi yang menulis. yang menulis. Di sini berarti menjadi apa nih? Yang meninggalkan. Bahasa Arabnya jadi apa? Tarikun. Tarikun. Nah, nanti di sini antum tulis apa? Tarikun. Tarikun berarti artinya yang Yang menulis. meninggalkan. Di sini Kafirun. yang Kufur. kufur gitu aja. Orang kafir kan yang kufur. Ya, kafir. Ini berarti Rozik. rozikun. Rozikun berarti Yang memberi yang rezeki. memberi rezeki Tinggal dan tambahin seterusnya. yang. Tinggal tambahin yang dan me. Yang me apa atau kalau nggak ada me berarti langsung aja. Yang fasik, yang meminta, tolib orang yang meminta. Nggak harus orang ya di sini ya. Walaupun memang rata-rata isim fa'il itu bentuknya apa? Orang. Orangnya. Abidun orang yang beribadah. Kharijun orang yang keluar. Hadirun dan seterusnya seperti itu. Zakirun dan seterusnya. Itu isim apa? Isim fa'il. Fa'il. Isim maf'ul menjadi apa? Yang di. Berarti maf'ulun berubah menjadi maktubun. Di sini kan dari kata-kata kataba. Taroka berubah menjadi Matrukun. matrukun. Kafaro menjadi Makfurun. makfurun, itu aja. Rozako Marzukun. di sini lagi Madkhulun. Mafsudun. ya, terus Masjudun. dan seterusnya. Walaupun ada nggak arti masjudun di dalam bahasa Arab dipakai nggak dalam kata bahasa Arab? Nggak, jarang. Jarang, nggak ada. Masjud berarti apa? Yang disujudi, nggak ada. Sujud tuh sujud aja. Nah, isim maf'ul tuh nggak kadang-kadang disebutkan, cuman kadang-kadang memang nggak dipakai. Kalau sajid dipakai kan, sajidun orang yang sujud dan seterusnya. Berikutnya fi'il amr. Kalau fi'il amr lebih ke apa? Perintah kan? Nah, Perintah. kalau perintah tinggal tambahkan apa? Di sini. Lah. Tulislah. Nah, menulis menjadi Tulislah. tulislah. Ini berarti bahasa Arabnya apa? Utruk. Utruk. Ya, utruk. Berarti artinya apa? Tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Ukfur. Kufurlah. Kufurlah. Ini apa lagi? Memberi rizkilah. Karena memberi rezekilah dan seterusnya. Ya, berarti semua tinggal antum sebutkan. Ini saya jelaskan dulu per ininya, baru nanti kita praktekkan. Fi'il nahi terakhir berarti tinggal ditambahkan apa? Kata la, yang artinya apa? Jangan menulis. Berarti di sini jangan meninggalkan. atau bahasa Arabnya menjadi La tatruk. la tatruk. Nah, masih mikiran antum kan? Nah, tinggal Biasa. karena memang belum apa? Belum terbiasa. Belum Ustaz. biasa ya. Nah, tinggal cara membiasakannya seperti apa? Kalau tadi perkatanya sudah jelas, artinya ada. Nah, tinggal antum di sini coba taroka. Taroka. Antum ikutin. Taroka, yatruku, tarukan, tarikun, matrukun, utruk, la tatruk. Ya. Yang kedua, berikutnya di sini. Nah, berarti ini kan sudah saya kasih clue di sini ya. Ada Di clue. sini taroka, yang tadinya tarkan menjadi taroka yatruku. Berarti kalau kufron berarti di sini apa? Kafaro, Dan yatruku. Yak. Kafaro yakfuru. kafaro yakfuru. Coba ke samping lagi. Kalau udah ketahuan 1 2 udah jelas, berarti ke sampingnya pasti sama juga. Berarti apa? Kafaro yakfuru, kafirun makfur. Ini dulu, masdarnya dulu. Oh, kafaro yakfuru, kufron, kafirun, makfurun, ukfur, la takfur. Jelas ya? Ya jelas. Nah, tinggal kalau pengen lebih lagi, saya harus bisa tanya, apa bahasa Arabnya orang kafir? Yang kafir. Kafirun. Nah, tinggal disusun gini. Jangan kafir. La takfur. Nah, ya kan? Jadi belajar mushorof itu tadi, antum tahu satu kata tinggal bisa dijabarkan. Jadi pentingnya ketika nanti antum belajar mau baca kitab atau apa, udah kelihatan tulisannya. Oh, ini fi'il nahi nih.
Oh, ini bab di sini. Bacanya la takfur. Kenapa? Dia masuk ke bab ini fokus semua ini bab 1. Yaitu apa? Semuanya u jadinya. La takfur ya. Jadi au tadi kan, au kafaro yakfuru. Berikutnya lagi di sini berarti apa? Rozako. Terus coba cepat. Rozako yarzuku rizkon rozikun marzukun urzuk la tarzuk. Bagus. Bawahnya lagi, cepat. Dakhala yadkhulu udkhul la. Nah, ini dibaca juga masdarnya. Dakhala yadkhulu dukhulan dakhilun madkhulun udkhul la tadkhul. Bawahnya lagi. Fasada yafsudu fasadan fasidun mafsudun ufsud la tafsud. Ya. Sajada yasjudu sujudan sajidun masjudun usjud la tasjud. Bagus. Sodako yasduku sidqon sodikun masdukun usduk la tasduk. Bagus. Fasako yafsuku fusukon fasikun mafsukun ufsuk la tafsuk. Bagus. Mana lagi Sat? Nih. Tolaba yatlubu tolaba yatlubu tolaban talibun matlubun utlub la tatlub. Ya. Abada ya'budu ibadatan abidun ma'budun u'bud la ta'bud. Bagus. Kharaja yakhruju khurujan kharijun makhrujun ukhruj la takhruj. Bagus. Hadara yahduru huduran hadirun mahdurun uhdur la tahdur. Bagus. Zakara yadhkuru zikron zakirun marzuku mazkurun uzkur la tazkur. Bagus. Hakama yahkumu hukman hakimun mahkumun uhkum la tahkum. Bagus. Sedikit lagi. Khotaba yakhtubu khutbatan khatibun makhtubun ukhtub la takhtub. Bagus. Basato yabsutu baston basitun mabsutun ubsut la tabsut. Bagus. Nabata yambatu Yan. nabata yambutu nabatan nabitun manbutun unbut la tanbut. Bagus. Qanata yaknutu kunutan qanitun maknutun uknut la taknut. Bagus. Lanjut. Ghafala Nah, ini dulu. harasa yahrusu harusan harisun mahrusun uhrus la tahrus. Bagus. Naqasa yankusu naqson naqisun mankusun unkus la tankus. Bagus. Ghafala yaghfulu ghaflatan ghafilun maghfulun uful la taghful. Bagus. Syakara yashkuru syukron ushkur. Syakirun. Syakara yashkuru syukron syakirun masyrukun. Mashkurun. Ya. Mashkurun ushkur la tashkur. Terakhir. Qatala yaktulu qatlan qatilun maktulun uktul la taktul. Ahsanta. Kalau belum terbiasa. Nah, berarti kembali lagi kita cukupkan di sini dulu, yaitu apa di mana bab 1 ya. Nanti berarti PR-nya tadi secara lisan antum sudah bisa. Nah, tinggal nanti secara tulisan itu menjadikan bahan murojaah antum. Jadi bahasanya apa? Ketika antum mempelajari bab berapa? Bab 1. Bab 1, pokoknya ingat aku. Apa contohnya tadi? Wazannya apa dulu? Fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Apa saja mauzunnya antum hafalin. Kalau ditanya taroka yatruku tarkan tarikun matrukun utruk la tartuk. Dakhala yadkhulu dukhulan dakhilun madkhulun udkhul la tadkhul dan seterusnya seperti itu. Dan antum kalau perhatikan lagi yang memang harus dihafal adalah apa? Masdar. Hati-hati, masdar itu apa di sini? Berubah-ubah ya. Berubah-ubah. Makanya sengaja saya kasih di sini. Ada yang kalau ngikutin ini kan harusnya apa? Fa'lan kan? Iya, Berarti harusnya ngikutin apa? Katban. Tapi enggak. Dia jadi apa? Kita batan. Ini menjadi apa? Di sini tarkan. Nah, ini kufron. Berubah lagi rizkon. Berubah lagi dukhulan. Berubah lagi fasa dan bentuknya berubah-ubah. Cuman kalau yang ini pasti semua sama, pasti nggak mungkin nggak. Wazan atau kalimat apa namanya rumusnya sama. Taroka yatsruku, dakhala yadkhulu, fasada yafsudu, sadaqa yasduku,
Apalagi isim fa'il, semua isim fa'il itu ngikutin fa'ilun. Ya berarti rozako, rozikun, fasidun, sodikun, fasikun, tolibun, abidun dan seterusnya. Isim maf'ul pun juga sama. Fi'il amr, fi'il nahi juga semua sama seperti itu. Nah, jadi kembali lagi yang kita pahami ini 15 ini pertama dihafal, per babnya nanti kita dipraktekkan, diaplikasikan. Berarti kita baru pahami di pertemuan kali ini adalah di bab 1. Masih ada 14 bab lagi, nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah ya. Jelas ya? Ini tadi pemahaman dari buku Izi Zorof ini ya. Izi Zorof ini kembali lagi fokusnya adalah memahami semua wazan-wazan ilmu sorof ya. Tinggal gimana caranya tadi dengan dipraktekkan ya, intensif latihan tadi dan pemahamannya sampai bisa itu tadi dikatakan. Karena apa? Karena dari wazan yang ada dari 15 bab tersebut langsung kita dipraktekkan satu persatu. Nah, ini antum bisa lihat nanti di per halamannya nanti kita akan punya beberapa wazan-wazan yang lain atau fiil-fiil yang lain yang kita pahami. Kita baru di bab 1 yaitu wazan fa'ala yaf'ulu dan masih ada 14 bab lagi seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Saya kalau ngapal sering ketuker di fiil amr. Amr. Nah, berarti ini namanya hafalan, antum ngapal Quran ketuker-tuker juga nggak? Ketuker. Nah, ya udah, berarti permasalahan menghafal itu sama sebenarnya. Berarti sering-sering aja. Sering-sering aja udah. Kenapa saya bisa? Karena udah saya sering banget udah. Mungkin ini jadi patokan. Minimal antum ngapal tuh 100 kali. 100 kali ulang. Insya Allah kalau udah 100 kali lebih antum akan apa nggak mungkin hilang. Saya yakin. Antum kira-kira orang mungkin nggak lupa Al-Fatihah? Nggak mungkin saya. Karena lebih dari 100 kali bahkan ribuan kali diulang-ulang. Berarti ya fokusnya juga sama. Antum ngapalin kenapa kok ketukar uf'ul ini apa? Ya udah, karena berantum belum berapa? Belum 100 kali. Coba deh antum 6 bab ini antum 100 kali apalin. Fa'ala falan fa'ilu maf'ulun ifla bab 2 fa'ala falan fa'ilu maf'ulun ifla taf'il. Fa'ala falan fa'ilu maf'ulun ifla taf'al. Fa'ala falan fa'ilu maf'ulun ifla taf'al. Fa'ala fa'ilun ifla falan fa'ilu maf'ulun ifla taf'il. Itu kan berarti fa'ala fa'ilu taf'ilan mufa'ilun taf'il fa'ilatu fa'itu wazan fa'ala. Fa'ala fa'ilu fa'alatan fa'ilun mufa'alatun mufa'alun fa'ilatu fa'il. Nah, ya kan dah semua ya. Kan saya udah lebih dari itu. Nah, tinggal bagaimana antum ngapalin lebih dari 100 kali apa ini? 15 wazan ini. Nah, baru penerapannya kita akan nanti pahami satu per satu seperti itu. Paham tuh? Paham. Jelas ya. Tapi alhamdulillah untuk pertemuan di bab ini kita cukupkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Nah, coba kerjakan mulai dari sekarang. Iya udah. Itu semua tuh wajib tulis semua itu. Fi'il amr kan, Ustaz? Nah, itu latihannya nanti. Nanti kita lihat. Antara bab 3 sama bab 4 ini fi'il amrnya sama ya, Ustaz ya? Ya, benar sama. Itu nanti kalau kita ketemu ya fi'il amrnya doang, cara bedainnya gimana, Ustaz? Ya, berarti harus dihafal. Ini babnya bab apa? Oh, Gitu aja. Bab ini fa'il contohnya if i'lam itu apakah alama ya'lamu atau alima ya'lamu? alima ya. Nah, berarti gitu kan. Berarti lihat orang Arabnya. Jadi ngelihat kamus atau tanya orang Arab. Ini alama, orang Arab tuh ngomongnya alama atau alima? Oh, Nah, iya kan? Tinggal ngikutin. berarti selesai dulu tugas ini semua. Nah, iya.